我发过誓要保护好姐姐的。 Xiaoro merupakan roh perempuan bisu yang selalu ada untuk Xiao Yanbing. Saat Xiang Liang tidak ada di sisinya, dialah yang memberikan makanan dan selalu ada untuk merawatnya. Xiao Yanbing tidak ingin dia berubah menjadi roh jahat. Xiao Yanbing memohon kepada kakaknya untuk melepaskannya. Tapi karena Xiaoro sudah berubah menjadi roh jahat dan hanya kebencian saja yang tersisa pada dirinya, maka tidak ada cara lain selain mengakhiri penderitaannya. Xiang Liang memerintahkan kepada roh penjaga untuk mengakhiri hidupnya. Dengan begitu maka Xiaoro langsung menghilang dengan sendirinya. Xiao Yanbing tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan oleh kakaknya. Dia bilang membenci Xiang Liang dan membenci semua pemilik roh penjaga. Meski bukan pemilik roh penjaga, tapi dia ingin berubah menjadi sangat kuat. Lalu suatu hari nanti akan balas dendam kepada kakaknya. Xiang Liang beranggapan menjadi kuat adalah keputusan yang baik. Untuk mengalahkan musuh mereka, maka semua orang harus berubah menjadi lebih kuat. Maka dari itu, dia berencana akan membuat adiknya menjadi lebih kuat, dimulai dari kembali ke dunia manusia, lalu berlatih hingga mendapatkan kemampuan yang cukup untuk mengalahkan orang dewasa. Kondisi yang terjadi di raksasa Street semakin mengkhawatirkan. Penindasan yang dilakukan oleh roh jahat menjadi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang berubah menjadi roh jahat. Di saat itulah putra jenderal sebelumnya datang ke raksasa Street. Kemudian dia mengalahkan banyak roh jahat yang menindas masyarakat. Kedatangannya itu menarik perhatian banyak orang. Mereka yang pada awalnya ketakutan, kini sudah terlihat tenang. Lu Tianyo datang bersama dengan pasukannya. Tapi tak lama setelah kedatangannya, mereka semua langsung dikalahkan. Meski pasukannya sudah dikalahkan, Lu Tianyo masih meremehkan kemampuannya sebagai pengguna roh. Namun setelah memanggil roh penjaganya, Lu Tianyo dikejutkan karena ternyata yang ada di hadapannya adalah Xiao Yanbing atau adiknya Xian Liang yang tidak memiliki roh penjaga. Meski kemampuan bela dirinya sudah cukup kuat, tapi dia masih belum mampu untuk menghadapi pengguna roh. Maka dari itu, Xian Liang lah yang bertarung melawan Lu Tianyo. Karena kemampuan Xian Liang sudah meningkat dengan pesat, maka Lu Tianyo bisa dikalahkan dengan mudah, sehingga Xian Liang dan adiknya bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggalnya. Namun, Lu Tianyo tidak menerima kekalahannya. Dia datang menyusulnya lalu memakan pohon keramat untuk menyerap energi alam. Dengan begitu, maka kekuatan yang dia miliki bisa meningkat dengan pesat. Xiang Liang bertarung habis-habisan melawan Lu Tianyo. Meski kekuatannya sudah tidak lagi seimbang, tapi dia belum menyerah. Sebelum keadaannya semakin terancam, Xiao Yanbing datang menyelamatkannya. Lalu mereka memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Selain menggunakan pohon keramat untuk dirinya sendiri, Lu Tianyo juga memberikannya kepada roh jahat. Akibatnya roh jahat itu bisa mengejar Xian Liang. Sedangkan roh jahat yang lainnya menjadi semakin brutal. Dengan kekuatan tanpa batas, roh jahat itu menyerang siapapun yang ada di raksasa Street. Jika mereka tetap berada di sana, maka akan sangat berbahaya. Xiang Liang pun mengajak adiknya untuk kembali ke dunia luar. Tapi adiknya bilang masih ingin berada di sana. Setelah mengingat perbuatan kakaknya yang dulu pernah membunuh Xiaoro, dia pun mengatakan seharusnya Xiang Liang bisa melawan semua roh jahat itu. Daripada pergi ke dunia manusia, Xiao Yanbing lebih memilih untuk bertarung dan menjaga raksasa Street. Xiang Liang tidak punya pilihan lain selain memaksa adiknya untuk pergi ke dunia luar. Lalu dia sendirilah yang akan bertarung di raksasa Street dan berencana akan mengambil alih tempat tinggalnya. 小鬼，说吧，你弟弟在哪？说。 Xiao Yanbing mendatangi tempat Lu Tianyo. Melihat kakaknya yang terbaring tidak berdaya, Xiao Yanbing bilang kepada kakaknya jangan main-main dengan dirinya. Xian Liang seharusnya bisa bertahan sampai Xiao Yanbing bisa balas dendam. Dalam kondisi tersebut, Lu Tianyo merasa sedikit terhibur. Setelah Xiao Yanbing berhasil diatasi, Lu Tianyo memikirkan suatu hal jahat yang akan dia lakukan kepada mereka berdua. Dengan menggunakan kekuatannya, Lu Tianyo menghapus ingatan Xiao Yanbing tentang kakaknya, tapi mempertahankan kebencian yang ada pada dirinya. Dia juga berencana akan mengembalikan ingatannya. Namun dengan syarat dia harus membunuh kakaknya sendiri. Perbuatannya itu tidak bisa dihentikan. Sehingga pada akhirnya Xiao Yanbing tidak lagi mengenali kakaknya, tapi masih memiliki kebencian dan dendam besar kepadanya. Lu Tianyo memanfaatkan kesempatan itu untuk memprovokasi Xiao Yanbing. Dia memerintahkan kepadanya untuk segera membunuh kakaknya. Xian Liang tidak ingin membiarkan adiknya dikendalikan oleh musuh. Maka dari itu, dia melawannya sambil berusaha untuk membuatnya kembali sadar. Tapi karena kemampuan bela diri adiknya lebih unggul, sedangkan kakaknya tidak bisa mengendalikan roh penjaga, pada akhirnya Xian Liang dikalahkan oleh adiknya.
Xian Liang sudah tidak mampu melawan adiknya. Sedikit saja adiknya menggerakkan tangan, maka dia akan tertusuk dan nyawanya tidak bisa tertolong. Sementara itu adiknya tidak bisa menggunakan pisau untuk menyerang kakaknya karena merasa ada yang janggal dengan ingatannya. Dia sudah tidak ingat kakaknya tapi masih punya ingatan sebagai saudara. Xian Liang mengatakan bahwa dia adalah kakaknya. Mereka sudah melalui banyak hal bersama-sama. Namun sekeras apapun adiknya mengingat, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Tapi berkat perkataan Xian Liang yang menyentuh, pada akhirnya adiknya pun bisa kembali tenang. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Lu Tianyu mendorong tangannya sehingga pisau yang dia pegang mengenai kakaknya. Hal ini mengakibatkan Xian Liang meninggal dan semua ingatan tentang kakaknya kembali lagi kepada Xiao Yanbing. Selain mendapatkan kembali ingatannya, kekuatan miliknya juga perlahan mulai bangkit. Ternyata selama ini Xiao Yanbing memiliki tubuh yang langka sehingga membutuhkan suatu pemicu untuk mengaktifkan kekuatannya. Setiap pemilik roh hanya mempunyai satu roh penjaga, sedangkan Xiao Yanbing memiliki tubuh spesial yang bisa memiliki roh penjaga lebih dari satu. Setelah membangkitkan kekuatan yang luar biasa, Xiao Yanbing menyerang musuhnya dengan sangat brutal. Setiap pukulan yang dia kerahkan juga sangat kuat dan mematikan. Xiao Yanbing bisa membasmi segerombolan musuh hanya dengan sekali serang. Di saat dia menyerangnya, Lu Tianyu terlihat sudah kewalahan. Maka dari itu, roh penjaganya memutuskan untuk membawanya kabur. Xiao Yanbing tentu saja tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Bersama dengan roh penjaganya, mereka mengejarnya untuk membalas semua perbuatan kejam yang telah dia lakukan. Karena Lu Tianyu sudah jelas akan dikalahkan, maka semua roh jahat yang dulu sering dimanfaatkan tidak lagi berpihak kepadanya. Mereka semua memusuhinya, sehingga roh penjaganya harus melawan mereka sekaligus. Roh penjaga yang dimiliki oleh Lu Tianyu menghilang karena kehabisan seluruh energinya. Di saat terakhir, Xiao Yanbing menyeret Lu Tianyu lalu melemparkannya ke dunia luar. Pada saat itu, Xiao Yanbing bisa saja menghabisinya, tapi dia membiarkannya tetap hidup karena beranggapan kesalahan Lu Tianyu sudah tidak bisa diperbaiki. Mulai hari itu, Xiao Yanbing meyakini satu-satunya jalan untuk tidak takut kepada siapapun adalah menjadi orang yang paling ditakuti.